Problematika masa kini yang dapat kita ketahui adalah anak stunting. Bagi kalian yang belum tahu anak stunting itu apa dan seperti apa, yuk simak video ini hingga selesai. Apa itu anak stunting? Anak stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek atau kerdil untuk usianya. Pada pernikahan dini, berkaitan dengan pola asuh, hal ini terkait dengan kemampuan orang tua dalam pola asuh anak. Dan hal ini terkait dengan persiapan pernikahan sesuai usia tepat melakukan pernikahan. World Health Organization (WHO) di Indonesia menyatakan bahwa hasil studi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan salah satu masalah stunting karena tingginya pernikahan dini. Lantas, apa hubungan antara stunting dengan pernikahan dini? Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belumlah matang. Mereka bisa jadi belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungannya. Jika nutrisi seorang ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR dan sangat beresiko terkena stunting. Tahukah kalian bahwa hingga sampai saat ini di Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak loh. Temuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Bappenas mengungkap bahwa ada sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun beresiko menikah dini akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data studi status gizi balita Indonesia atau SSGBI tahun 2019, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 27,7%. Data World Bank tahun 2020 menunjukkan prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke-115 dari 151 negara di dunia. Jadi, untuk menghindari pernikahan dini, bikinlah mind map kalian dengan target minimal menikah bagi perempuan yaitu umur 23 tahun dan harus selalu mempersiapkan mental serta pengetahuan yang cukup. Nah, apa aja sih penyebab stunting itu? Penyebabnya itu bisa saja dari akibat pernikahan dini, pengetahuan ibu yang kurang, kondisi mental belum stabil, terbatasnya layanan kesehatan terutama di daerah terpencil, sanitasi yang buruk, infeksi berulang atau kronis. Nih yang mau tahu gimana sih ciri-ciri anak stunting itu? Ciri anak stunting bisa dilihat melalui mental, pemikiran, dan fisik. Yang pertama, wajah tampak muda untuk anak seusianya. Yang kedua, pertumbuhan tubuh melambat seperti gigi dan tinggi badan. Yang ketiga, usia 8 hingga 10 tahun cenderung lebih pendiam dan tidak melakukan kontak mata. Bahkan ada yang susah untuk mengatur emosinya loh. Yang keempat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Memang pada umumnya otak pada anak yang normal itu penuh dan padat, sedangkan otak pada anak stunting itu lebih berongga. Makanya untuk memori belajar dia lebih susah untuk mengingat. Untuk yang kelima yaitu tanda pubertas melambat. Yuk mari bersama mencegah stunting dengan cara stop pernikahan dini, memperbanyak membaca atau mengikuti sosialisasi cegah anak stunting, pra pernikahan, dan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna setiap harinya serta memperkuat iman dalam agama kita. Peningkatan kualitas SDM berdasarkan siklus hidup merupakan tugas kita bersama agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia internasional yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing tinggi, serta dilandasi dengan akhlak yang mulia. Yuk mari kita berpartisipasi untuk terus mendukung SDM yang unggul serta Indonesia yang sehat. Maka dari itu, pengetahuan penting lainnya yang dapat kalian ingat dan pahami yaitu pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan atau yang biasa disebut 1000 HPK. Terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. Sekian dari saya, Nesya Arabsari, Brand Ambassador of Maju Indonesia.